Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian hari ini sehat dan bisa mengikuti pelajaran hari ini sampai pelajaran berakhir. Sebelum memulai ke pelajaran, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa hari ini. Selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk mengisi presensi yang ada di depan kelas seperti hari-hari sebelumnya. Bisa dimengerti anak-anak? Oke, selanjutnya Ibu hari ini akan memperkenalkan materi yang akan dipelajari. Materi yang akan dipelajari hari ini yaitu tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Oke, peserta didik atau anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi kalimat transitif dan intransitif pada teks narasi yang dibaca. Jadi, Ibu berharap kalian bisa menemukan kalimat transitif, intransitif dari teks yang Ibu nanti berikan. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan kalimat transitif dan intransitif dalam konteks yang sesuai. Jadi, Ibu harap kalian bisa menggunakan kalimat transitif dan intransitif tersebut dan kalian bisa membedakan antara kalimat transitif dan kalimat intransitif. Sampai sini bisa dipahami? Oke, selanjutnya sebelum memasuki ke pelajaran tentang kalimat intransitif dan kalimat transitif, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui unsur-unsur dari kalimat. Di sini ada unsur-unsur kalimat yang terdiri dari atau membentuk struktur utama yang jelas. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, dan yang keempat ada keterangan. Jadi unsur-unsur kalimat itu ada beberapa unsur utama. Yang pertama tadi ada subjek, yaitu pembicara dalam kalimat atau tokoh yang ada dalam kalimat. Bisa berupa nama seseorang, dia, ataupun mereka. Yang kedua ada predikat, yaitu menyatakan tindakan, keadaan, atau sifat subjek, atau bisa juga menerangkan hal yang dilakukan. Yang ketiga ada objek. Apa itu objek? Penerima tindakan dalam kalimat. Penerima tindakan dalam kalimat itu bisa berupa kata benda. Terus yang keempat ada keterangan, memberikan informasi tambahan berupa tempat ataupun bisa berupa waktu. Jadi unsur dalam kalimat itu ada 4, ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Jadi sebelum kalian masuk atau mempelajari kalimat transitif dan kalimat intransitif, kalian harus mengetahui unsur-unsur dari kalimat. Oke, dapat dimengerti? Selanjutnya,
ini adalah contoh dari kalimatnya. Ada Rina membawa buku ke sekolah. Rina itu sebagai subjek, betul. Membawa itu sebagai predikat, kata kerja. Membawa itu sebagai predikat dan membawa itu adalah kata kerja. Yang selanjutnya itu buku. Buku itu adalah objek itu tadi kata ibu, objek itu bisa berupa benda. Terus yang selanjutnya itu ke sekolah itu merupakan keterangan. Tadi juga disampaikan dalam keterangan itu bisa berupa waktu ataupun tempat. Terus ada contoh yang kedua, mereka bermain di taman. Mereka itu merupakan subjek tadi yang melakukan, berarti yang melakukannya adalah mereka, itu subjek. Bermain itu predikat, karena bermain itu merupakan kata kerja. Terus di taman itu sebagai keterangan. Coba, ada yang membedakan antara kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua? Ya, betul. Di kalimat yang pertama itu ada keterangan objek, sedangkan di kalimat yang kedua itu tidak ada objek. Jadi kenapa di kalimat pertama ada objek sedangkan di kalimat yang kedua itu tidak ada objek? Ibu nanti akan membahas ke sana. Tetapi sebelum itu ibu meminta kalian untuk membaca teks yang akan ibu tampilkan di depan dan kalian amati teks tersebut, mana kalimat yang mengandung subjek, predikat, objek dan juga keterangan, dan mana kalimat yang mengandung subjek, predikat dan keterangan. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Oke, ibu akan menampilkan teksnya. Ini dia teksnya. Pagi itu Rina membawa buku ke sekolah. Ia menemui sahabatnya di depan kelas dan mereka membahas tugas bersama. Setelah itu mereka bermain di taman sekolah. Rina terbawa bahagia saat mendengar lelucon temannya. Bel tanda masuk berbunyi, lalu mereka segera masuk ke dalam kelas untuk belajar. Jadi coba kalian amati dari teks ini, mana yang kalimat yang ada subjek, predikat, objek, dan keterangan, dan mana kalimat yang hanya ada subjek, predikat, dan keterangan. Bisa dimengerti? Ibu memberi kalian waktu selama 10 menit. Bisa dipahami? Oke, sekarang coba mulai mengerjakan masing-masing ya anak-anak. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai semuanya, coba kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini ada kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kenapa Ibu di situ ada kalimat intransitif dan kalimat transitif? Maka Ibu akan jelaskan ya anak-anak. Di kalimat transitif atau di teks sebelumnya yang sudah kalian pelajari, ada 3 kalimat transitif dan juga ada kalimat atau 3 kalimat intransitif.
Di kalimat transitif ada Rina membawa buku ke sekolah. Yang kedua, ia menemui sahabatnya di depan kelas. Yang ketiga, mereka membahas tugas bersama. Di kalimat intransitif ada kalimat yang pertama yaitu mereka bermain di taman sekolah. Yang kedua, Rina tertawa bahagia saat mendengar lelucon temannya. Yang ketiga, mereka segera masuk ke dalam kelas untuk belajar. Oke, dari 3 kalimat transitif dan 3 kalimat intransitif. Di sini ada yang menyimpulkan apa perbedaannya? Ya betul, di kalimat transitif itu ada objek, sedangkan di kalimat intransitif itu tidak ada objek. Jadi di contoh kalimat yang pertama di transitif, Rina membawa buku ke sekolah. Rina itu tadi apa? Rina itu sebagai subjek, membawa itu sebagai predikat, yang buku itu termasuk objek, dan ke sekolah itu termasuk keterangan. Sedangkan di kalimat intransitif, coba lihat contoh nomor 1. Mereka bermain di taman sekolah. Mereka itu berupa mereka itu berupa subjek. Bermain itu predikat, di taman sekolah itu merupakan keterangan. Jadi yang membedakan antara kedua jenis kalimat ini adalah yang kalimat transitif itu ada objek, sedangkan di kalimat intransitif itu tidak ada objek. Jadi sampai sini bisa dipahami? Oke, pinter. Kalian harus ingat ya. Ibu ulang. Kalimat transitif itu harus ada objek, sedangkan di kalimat intransitif itu tidak ada objek. Ya. Nih, kita lihat pengertian dari kalimat transitif tersebut. Kalimat transitif adalah kalimat yang memiliki objek dan biasanya dapat diubah ke bentuk pasif. Kalimat ini memerlukan kata kerja atau disebut verba transitif yang membutuhkan objek agar maknanya lengkap. Ciri-ciri dari kalimat transitif itu memiliki pola SPO, yaitu subjek, predikat, objek. Bisa juga SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi bisa cuman SPO atau subjek, predikat, objek. Bisa juga ditambah K, yaitu keterangan. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek, dan juga ada keterangan. Lihat contohnya. Ayah membaca koran. Ayah itu merupakan subjek. Membaca itu merupakan predikat, dan koran itu merupakan objek. Di sini hanya ada pola SPO, subjek, predikat, dan objek. Di contoh yang kedua, ibu memasak nasi di dapur. Ibu merupakan subjek, memasak merupakan predikat, nasi merupakan objek, di dapur itu merupakan keterangan tempat. Jadi yang kalimat kedua itu memiliki pola SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Yang selanjutnya ada kalimat intransitif. Apa itu kalimat intransitif? Adalah kalimat yang tidak memiliki objek. Kalimat ini bisa berdiri sendiri dengan subjek dan predikat saja, atau juga bisa ditambahkan oleh keterangan. Jadi kalimat intransitif itu kalimat yang tidak memiliki objek, hanya terdiri dari subjek dan juga
predikat, tetapi bisa ditambahkan oleh keterangan. Ciri-cirinya itu tadi tidak memiliki objek. Coba kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, adik tidur di kamar. Adik itu merupakan subjek. Tidur itu merupakan predikat dan di kamar itu merupakan keterangan tempat. Jadi di sini di kalimat yang pertama ini polanya adalah SPK. Subjek, predikat, keterangan. Dan lihat di contoh kalimat yang kedua. Kami tertawa bersama. Kami itu merupakan subjek. Tertawa itu merupakan predikat dan bersama itu merupakan tertawa bersama itu termasuk predikat. Jadi di kalimat yang kedua ini hanya memiliki pola SP, yaitu subjek dan predikat. Jadi kesimpulannya, perbedaan utama antara kalimat intransitif dan kalimat transitif terletak pada keberadaan objek. Jadi kalimat transitif itu memiliki objek, harus ada objeknya. Itu di kalimat transitif. Sedangkan di kalimat intransitif itu tidak ada objeknya. Jadi pola dari kalimat transitif itu bisa SPO, subjek, predikat, objek, atau bisa ditambahkan juga keterangan. Jadi SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Sedangkan di kalimat intransitif polanya itu SPK, subjek, predikat, keterangan, atau bisa juga hanya SP, yaitu hanya ada subjek dan hanya ada predikat. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Kalau kalian sudah memahami apa yang sudah Ibu bicarakan di depan, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Di lembar kerja yang sudah Ibu sediakan ada 20 kalimat yang Ibu sediakan. Di sini ada kalimat transitif dan ada kalimat intransitif. Ibu acak nomornya. Ibu acak nomornya dari ke-20 kalimat ini. Kalian tinggal isikan di tabel yang di bawah. Ada 10, berarti ada 10 kalimat transitif dan ada 10 kalimat intransitif. Jadi kalian tinggal mencari dari ke-20 kalimat yang sudah disediakan ini mana yang termasuk, atau 10 mana 10 kalimat yang termasuk transitif dan mana 10 kalimat yang termasuk kalimat transitif. Dapat dipahami? Ini adalah lembar kerja yang pertama. Ada lembar kerja yang kedua. Ibu bertanya, lembar kerja yang ini apakah sudah dipahami cara mengerjakannya? Oke, kita masuk ke lembar kerja yang kedua. Di lembar kerja yang kedua terdiri dari 2 lembar. 2 lembar. Di sini ada kalimat dan ada kotak yang kosong. Kalian tinggal mengisi dengan kotak kosong yang ini dengan huruf T atau huruf I. Kalau kalian mengisi huruf T, berarti kalimat ini termasuk kalimat transitif. Sedangkan kalau misalkan kalian mengisi kotak yang kosong itu dengan huruf I, berarti kotak tersebut atau
kalimat tersebut merupakan kalimat intransitif. Oke, bisa dipahami? Oke, Ibu akan bagikan ya. Bisa diestafet ke belakang. Oke, Ibu beri kalian waktu selama 20 menit untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Ibu harap dalam mengerjakan kalian tidak ribut dan tidak menyontek ke teman yang ada di sebelah kalian. Oke anak-anak, sudah selesai. Kalau yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan, disusun dengan rapih ya anak-anak. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kalian telah mengikuti kelas. Ibu sudah mengikuti pelajaran yang Ibu sampaikan dengan tertib dan tidak bercanda atau tidak nakal gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah mengikuti pelajaran sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.